Perkara itu ada yang benar-benar kelihatan, ada yang benar-benar halus. Tempatkanlah pada tempatnya. Pada saat kita tidak menempatkan perkara itu dengan baik, dengan tepat, dengan benar, maka yang terjadi adalah kebingungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah. Dan seperti biasa juga, sebelum kita mendengarkan kajian-kajian Buya, ada baiknya kita ngopi dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum bikin kopi, silakan bikin kopinya. Bagi teman-teman yang sudah bikin kopi, silakan bikin lagi kopinya teman-teman. Biar nanti kita jauh lebih mantap mendengarkan kajian-kajiannya nanti, agar bisa menambah kefokusan kita pada saat kita sedang ngaji bareng, ngaji bersama. Tidak ada guru di antara kita ngobrol-ngobrol santai, ngaji-ngaji santai. Tidak ada guru di antara kita saling mengingatkan, kita saling memahami, kita saling mengkaji. Karena ilmu, setinggi apapun kita punya ilmu, seluas apapun kita juga punya pengetahuan, dan sedalam apapun kita punya rahasia, kalau tidak diamalkan, maka ilmu itu akan lenyap, sirna. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwasanya walaupun satu ayat, maka amalkanlah. Amalkanlah menurut sesuai kebaikan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing teman-teman. Mungkin saya hanya bisanya seperti ini, berbicara tentang kehidupan melalui dengan kajian-kajian Buya yang saya lihat secara fakta kehidupannya tentang pribadi saya sendiri teman-teman, ataupun tentang pribadi orang-orang di luar diri saya sendiri. Tapi sebelumnya kita minum dulu teman-teman, karena suasananya cukup panas hari ini. Karena hari ini kalau nggak salah jam berapa ya, hampir jam 2 teman-teman. Saya berada di sawah. Oke teman-teman, udah bikin kopinya. Bagi teman-teman yang sudah bikin kopinya, silakan bikin. Yang belum bikin kopinya, yang sudah bikin, mari kita ngopi bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Allah. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, kita dengarkan saja kajian Buya yang satu ini. Cuman begini Buya, itu memang yang menentukan segala-galanya itu Allah. Qadar itu memang Allah. Iya, tetapi nyongan itu. Ya, masalah memang di sana ada keterangan masalah qadar dengan amar itu berbeda. Allah tidak mungkin memerintahkan kejelekan, walaupun yang menentukan kejelekan adalah Allah. Tapi Allah tidak merintahkan kejelekan, dan Allah mencegah kemungkaran atau melarang kemaksiatan. Ya, itu artinya berbeda antara qadar dengan perintah. Sahabat Abu Bakar itu diperintah iman, Abu Jahal juga diperintah iman, seluruhnya diperintah iman manusia. Tetapi ketentuan Allah itu lain. Nah, makanya ketika ada ketentuan baik, maka kita harus terima. Jika ketentuan-ketentuan itu nggak baik, maka kita tidak wajib menerima, bahkan harus menghindar. Aridho bil kufri fahuwa kufrun. Itu ada begitu. Itu jadi masalah qada dan amar dalam ilmu tauhid memang berbeda. Itu, terima kasih. Kalau Allah sudah memutuskan Abu Bakar menjadi muslim, Abu Jahal menjadi kafir, lalu apa artinya Allah memerintahkan Abu Jahal suruh beriman? Ini masalah Mu'tazilah juga. Sudah ditentukan dia kafir, dia disuruh beriman. Apa artinya? Makanya Mu'tazilah kan orang yang konsekuen. Daripada saya bingung-bingung, ya udahlah, nggak usah ada qada-qadar lagi.
Atau jangan-jangan kita semua jadi Mu'tazilah semua kalau begitu. Kalau orang jadi kafir, tapi dia ridho jadi kafir gitu ya. Ya jangan-jangan dia bukan kafir. Kalau sudah ridho artinya dia percaya pada Tuhan kan. Dia yakin kepada takdirnya kan. Ya jangan-jangan dia bukan orang kafir dong. Ini menjadi hal yang sangat penting sekali dalam pemikiran kita. Jadi di sana qada ada makti, kemudian qadar ada juga maktur gitu. Yeah. Yang wajib kita imani adalah qada dan qadarnya. Yeah. Mengenai masalah makti atau makturnya itu tergantung apa itu. Apabila maktinya itu membaik, ya kita harus terima iman. Iya. Tapi kalau itu makti dan makturnya itu tidak baik, maka kita tidak boleh itu. Seperti hanya kufur adalah merupakan makti daripada Allah itu. Iya, itu ada keterangan begitu ya. Iya, tapi semakin tidak mengerti ketika qada itu ada qada mubrum, ada qada mubrum. Iya, justru karena itu. Kalau orang itu mencuri lalu mengatakan ini Allah sudah menakdirkan saya mencuri, sebelum dijawab tampar ada mukanya. Dari mana Anda tahu Allah mentakdirkan Anda mencuri? Ya kan pasti begitu. Begini saja persoalan dia yang paling inti begini. Ketika kita punya barang yang berharga, mobil lah umpamanya, hilang. Kalau orang yakin sama qada dan qadar, dia nggak kecewa. Ya udahlah, barangkali sampai di situ hak pakai saya. Tapi kalau orang yang tidak percaya qada dan qadar, penyesalannya tak kunjung habis kok. Semuanya disalahkan. Ya, jantungnya berdebar-debar terus, marah dia. Kesannya bukan main. Panik dia kan. Itu bedanya. Bukan begitu, begini. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu lakukan. Jadi apa yang kamu lakukan itu dicipta oleh Allah. Kamu tidur, saya mencipta. Kamu kencing, kamu terjerumus, kamu mati. Ini kan dalam peribahasa Jawa, rezeki belai pati ning tangane Gusti Allah. Ya bukan itu aja semuanya dong. Tidak ada satu daun pohon pun jatuh ke tanah kecuali sudah ada ketentuan dari Allah. Jadi lalu innallaha yakhluqu ma yasha wa yaqdir. Maka lahumul khiyarah. Allah sudah mencipta dan sudah mengukur semuanya itu, mendesain, grand design. Maka lahumul khiyarah, mereka sudah nggak bisa milih-milih mau apa. Sekarang kita nggak usah berbicara jauh-jauh lah. Mari kita melihat pada diri kita sendiri. Kang Bat lahirnya di mana? Jawa Bendingin. Ning Babadan Karpe Sapa. Siapa yang mengadakan kau lahir di Babadan? Lalu siapa ibumu? Hasanah. Siapa yang milih kamu milih keluar di perutnya Hasanah? Jenis kelaminmu laki atau perempuan? Pernahkah kamu mengusulkan pengen jadi laki-laki? Enggak kok. Saya potong sebentar teman-teman ya. Kalau saya melihat dari pembicaraan ini, yang saya lihat atau yang saya simpulkan dalam opini saya, bahwasanya ini hanya kembali kepada wadahnya saja teman-teman. Hanya kembali kepada wadahnya saja, peletakannya. Nah, kalau dipukul rata, maka ketentuan itu akan termasuk perjalanan kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, memang perjalanannya yang sudah ditentukan, ciptaan perjalanannya, ciptaannya, warna-warninya. Jadi termasuk saya lahir pun, saya tinggal di Tasikmalaya pun, itu sudah menjadi suratan jalan hidup saya, sudah diciptakan. Jadi antara ketentuan dengan ketentuan untuk ketentuan perjalanan seseorang dengan ketentuan yang sudah dia ciptakan, itu berbeda wadah saja teman-teman. Tinggal pandai-pandai kita menempatkan wadahnya. Kalau kita pukul rata di situ, maka perjalanan hidup kita itu pun termasuk nantinya ditentukan, itu dipukul rata. Seperti tadi, kalau maling itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya,
perjalanannya tidak ditentukan, cuman yang ditentukan oleh Allah itu adalah ciptaan perjalanannya, teman-teman. Jadi kalau perjalanannya kembali kepada hati nurani masing-masing, teman-teman. Jadi itu hanya masalah wadah. Jadi pahami betul tingkat ataupun tempatnya, wadahnya, antara ketentuan itu di mana. Wadahnya masing-masing. Wadahnya gelas, wadahnya botol ya wadahnya botol, wadahnya handphone, wadahnya piring ya wadahnya piring. Itu hanya masalah penempatan, teman-teman. Jadi kita harus mengerti betul. Seperti rumput sudah menjadi ketentuannya, dia selalu diinjak, bahasanya seperti itu, teman-teman. Perjalanan warna-warni kehidupan, saya pernah seperti ini, saya pernah seperti itu sudah menjadi ketentuan, karena itu adalah ketentuan yang sudah dia ciptakan. Nah, tapi kalau untuk perubahan, teman-teman, ya kita kembali kepada yang Maha Kuasa, karena yang Maha Kuasa selalu mengingatkan kita untuk apa diadakan bahwasanya mengenal jati diri atau mengenal diri sendiri. Kalau begitu, kalau seandainya ketentuan itu orang harus menjadi maling, atau ketentuannya orang itu harus menjadi perampok, atau ketentuannya orang itu harus menjadi ini dan itu kembali, teman-teman, hanya wadahnya saja ya. Itu menurut saya wadahnya. Tolong pahami tentang peletakannya, teman-teman. Kita lanjut. Kita tidak ikut campur kok. Sampai kepada rezeki kita, kesehatan kita, semuanya di luar keinginan kita. Ada nggak orang yang pengen sakit? Toh sakit juga. Ada nggak orang pengen miskin? Kok miskin juga? Tanya orang yang kaya, semua juga kebetulan. Sampai dalam tubuh kita juga semuanya automatically. Begitu panas, keringat kita keluar. Kita gak usah mijit-mijit kok. Saatnya ampas itu keluar, kita mules sendiri kok, nggak dimules-mulesin. Iya kan? Mata ngantuk sendiri dan terpejam sendiri. Kalau sudah kenyang bangun sendiri. Sampai jodoh, sampai segala macam, sampai di akhir hayat kita, kematian kita pun Allah yang ngatur. Dengan cara apa engkau mati, Allah yang menentukan. Kita tidak boleh menentukan, pakai baygon aja nggak bisa dong. Sekarang mari kita tanya, mau nggak kalau engkau dikasih kanker? Jawabnya pasti nggak mau. Kalau dengan cara ditembak, nggak mau. Cara tenggelam, ditabrak, digantung, nggak mau. Kena penyakit AIDS, nggak mau. Memang dasarnya nggak mau mati. Ujung-ujungnya apa? Ya kita akhirnya ya tidak memilih. Ketika kita memilih, kita berarti sudah keluar dari jalur. Pertanyaan dasar, ketika engkau memilih dengan beli tambang dan menggantungkan diri, itu termasuk dalam wilayah qada-qadar enggak? Nah, ini kan jadi persoalan. Kita ini kenapa kita ini masih meragukan qada dan qadar? Ya kayaknya masih di Mu'tazilah, tidak mengakui. Kita kan ragu-ragu semua. Percaya di mulut aja kan? Di hatinya mah enggak. Iya, begini. Pada saat kita memilih, teman-teman. Nah, pada saat kita memilih, itu sudah bukan menjadi ketentuan lagi sebenarnya, tapi menjadi satu sifat manusiawi kita yang masuk sebenarnya. Jadi antara ketentuan itu, bukankah Tuhan sudah mengingatkan di dalam tiap-tiap diri manusia, ikuti saja. Nah, itu yang wadah seperti itu, teman-teman. Itu wadahnya. Pisahkan wadahnya itu, letakkan wadahnya pada tempatnya, sehingga tidak akan pernah, insya Allah kita tidak akan pernah bingung bahwasanya kita mungkin di masa tua kita akan menjadi sosok seorang yang dermawan, ataupun sosok seorang yang petani, atau sosok seorang pembisnis, atau sosok orang apapun itu, teman-teman. Tergantung kalau perjalanan itu bagaimana hati. Nah, disitulah teman-teman, bahwasanya ikuti saja arus kehidupan yang mengalir. Dengarkan suara hatimu, karena disitulah sebenarnya ada ketentuannya sebenarnya, teman-teman. Ya, terkadang peletakan ini agak dalam ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap dan bisa meletakkannya, karena kalau tidak terkoneksi maka akan menjadi dipukul rata. Ini sudah pasti dipukul rata. Ketentuan Tuhan itu, bahkan Tuhan pun berbicara di dalam tiap-tiap diri manusia pun.
Itu sudah menjadi ketentuannya di situ teman-teman. Lalu bagaimana yang menjadikan bahwasanya orang itu bisa berubah? Ikutin arus kehidupan itu. Nah disitulah sebenarnya banyak di antara kita ini terkadang melawan daripada arus yang ada yang sudah dia bahasanya seperti inilah. Tuhan sudah menentukan si A, si B, si C itu akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, di dalam perjalanan itu bagi seseorang yang sudah mau mendengarkan kata hatinya atau mau mendengarkan bahasa Tuhan, maka disitulah teman-teman terjadinya engkau itu perjalananmu seperti apa kalau engkau mengikuti itu. Nah, disitu barulah terjadi wadah peletakannya masing-masing. Tapi kalau dipukul rata langsung, nanti kamu mungkin tuanya akan menjadi orang yang benar-benar miskin gitu. Itu bisa saja menjadi kaya menurut hemat saya teman-teman. Bisa saja menjadi kaya. Kenapa? Kita tidak tahu. Bisa saja tahu-tahu dia kaya, besok miskin. Bisa saja itu teman-teman. Nah, tapi peletakan warna-warni perubahan yang terjadi itu balancingnya, peletakannya adanya di dalam hati. Nah, di sini teman-teman ketentuan itu. Kalau sudah ketentuan itu permanen, apa yang sudah dia ciptakan itu sudah ketentuannya. Mau kita miskin, mau kita kaya, kita lahir tanggal berapa, kita meninggal tanggal berapa, hari apa, dan jam berapa, itu sudah menjadi ketentuan dia semua teman-teman. Cuman perjalanannya, perubahan perjalanan itu tergantung bagaimana kita mengikuti atau tidak daripada sinyal-sinyal yang selalu Tuhan bimbing kepada kita ke tiap-tiap diri manusia 1 kali 24 jam. Nah, peletakannya itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Sang sutradara membuat suatu lakon. Iya, berapa pemainnya? Perannya apa? Nah, ketika orang itu bermain, kalau dia sadar sebagai pemain, dia akan selalu mentaati perintah sutradara dong. Nah, kalau Anda sudah memposisikan diri sebagai pemain, kenapa Anda tidak pernah memperhatikan perintah sang sutradara? Karena dia kebajiranmu. Nah, benar kan? Tadi saya bilang harus mengikuti sang sutradara. Nah, kalau kita mau mengikuti sutradara, disitulah sebenarnya teman-teman, disitulah sebenarnya bisa merubah yang tadinya kita orang yang tidak mengerti apa-apa tentang pelajaran ini atau pelajaran itu, tahu-tahu kita mengerti karena kita mengikuti sutradaranya. Nah, sutradaranya sendiri pun pada saat berbicara itu sudah menjadi ketentuannya sebenarnya. Jadi kalau saya melihat ini antara qadar dan qadar ini teman-teman, ini sebenarnya yang saya lihat dalam opini saya hanyalah meletakkan wadahnya. Contohnya ya teman-teman, rezeki betul sudah diatur, bahkan rezeki itu dihantarkan sama Tuhan, betul. Nah, tapi kalau sudah Tuhan berbicara, tolong jemput rezekimu, tahu-tahu Tuhan berbicara, tolong jemput rezekimu ada di luar rumah 200 meter dari rumahmu. Ya kalau kita ikutin, ya kita keluar, ya maka disitu menjadi ketentuannya. Nah, tapi kalau kita kalau kita kaku bahwasanya Tuhanlah yang akan memberikan rezeki itu kepada kita dan dihantarkan kepada kita, terus pada saat Tuhan memerintahkan untuk mengambil rezeki itu di luar rumah, tahu-tahu itu rezeki dihantarkan. Nah, jadi disitulah tidak sinkron peletakannya, dan karena peletakan ini sangat halus ini yang sangat halus ini teman-teman. Makanya sampai sekarang ya mungkin terjadi pergesekan ataupun pemahaman yang selalu tidak pernah ketemu titik temunya. Padahal itu hanya masalahnya di wadah teman-teman. Cuman masalahnya hal seperti ini yang barusan perkara seperti ini memang masalahnya halus. Andai saja
ini gelas dan ini sendok kita letakkan karena ini kasar, jadi terlihat. Nah karena ini halus, nah disinilah hanya orang-orang tertentu yang mampu meletakkan pada tempat-tempat tertentu karena dia sudah mengerti. Ini masalahnya teman-teman. Makanya kalau seandainya kita menjadi seorang aktor, maka kita harus mengikuti sutradara. Barusan tadi beliau mengatakan seperti itu. Itu artinya bagaimana peletakannya teman-teman, meletakkannya. Oke, kita lanjutkan. Inilah yang terjadi, cerita yang kacau akhirnya. Masa settingan pertama jadi pembantu, begitu di panggung gayanya petang-petang kayak raja, kan sinting. Langkah pemain juga, pemain yang kurang, double. Ya justru kan. Jadi wa idza asabaka min hasanatin faminallah, masabakan min sayyi'atin famin nafsik. Itu kan dalam wilayah syariat, artinya sopan santun. Bahwa walau bagaimanapun ya kita jangan mengatakan Allah jahat dong. Sopan santun aja. Tapi pada prinsipnya khairihi wa syarrihi, yakin enggak. Baik dan buruk dari Allah yakin enggak. Kalau baik Allah, buruk bukan Allah, berarti ada dua Tuhannya dong. Tuhan baik, Tuhan buruk. Ini ada persimpangan sesungguhnya ini. Baik dan buruk itu qada-qadar daripada Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Cuman manusia tidak tahu, di sana ada keterangan begitu. Manusia tidak tahu apakah ditentukan oleh Allah jadi orang baik atau orang yang buruk, begitu. Tidak tahu. Oleh karena tetap saja manusia harus mencari yang baik sebagai alamat bahwa Allah menciptakan orang baik, alamatnya berbuat baik, begitu. Itu ada keterangan begitu. Jadi seperti hadis Nabi, kullun muyassarun lima khuliq, sebagai alamat itu. Ya memang iya. Ini sangat penting sekali ya. Jadi nggak apa-apa masalah qada-qadar berulang-ulang juga sampai yakin betul bahwa Allah yang menentukan. Nggak usah di luar diri kita, di dalam diri kita, yang katakan dalam kekuasaan kita, ya badan-badan kita, pikiran-pikiran kita. Apakah kamu bisa mengendalikan pikiranmu? Apakah kamu bisa mengendalikan syahwatmu? Hati bilang jangan ngelacur juga kok. Hati kita kan bilang, ini hak orang lain, jangan kau ambil. Ya diambil juga. Para koruptor juga hatinya berbicara, ini perbuatan gak benar. Tapi kenapa mereka tidak bisa mengendalikan nafsunya? Oh, kita sendiri juga sudah. Kamu pengen pinter kan? Silakan. Kita nggak bisa bikin pinter kok. Sebentar teman-teman. Betul kan? Pas kan? Meletakkannya kan, ya sudah tahu itu uang rakyat, tapi kamu masih juga diambil uang rakyat, dikorupsi. Nah itu kan sudah melewati daripada ketentuan. Nah di sini yang berubahnya sebenarnya, di sini peletakannya ikuti saja sutradara. Nah kalau untuk perjalanan tiap-tiap diri manusia, ikutilah bahwasanya sutradaranya. Kalau kita mengikuti sutradaranya, maka disitulah sesungguhnya tidak ada manusia yang buruk. Pada akhirnya nanti semua manusia itu akan baik semua. Cuman keburukan itu pun dia tentukan. Ada keburuk, ada baik. Tadi kan barusan dikatakan sama Buya. Nah, bahasa Buya itu menjelaskan contoh-contohnya. Tapi kalau kita saring, kita pahami, kita telaah, kita dalamin, itu kan masalahnya di wadahnya. Meletakkan wadah mangkok dengan wadah piring. Jangan meletakkan wadah mangkok di wadah piring. Ya maka akhirnya terjadi apa? Ya terjadi pergesekan. Ya bisa-bisa wadah piring ditaruh ke mangkok, ya bisa jatuh nanti pecah. Pecahnya itu dalam arti ya terjadinya banyak perbedaan, terjadinya banyak perdebatan. Padahal itu sudah wadahnya masing-masing. Tapi masalahnya ini halus teman-teman. Nah disinilah ikuti saja sutradaranya, dan disinilah sebenarnya tidak gampangnya mengikuti sutradara itu bagi orang-orang yang memang mau memperdalam atau mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan selalu mendengarkan kata hatinya yang ada di alam dirinya. Ini masalahnya teman-teman. Kita lanjutkan. Memang otaknya dibikinnya kecil.
Udah, kita pengen kaya, silakan usaha, silakan. Kita juga semua usaha pun juga usaha, kita juga berkeringat semuanya, kok tapi nggak kaya juga. Udah, itu nasib. Di dalam organ kita sendiri, apakah kita ikut campur untuk memanjangkan rambut kita? Apakah kita mengatur bahwa alis itu kita potongnya tiap hari? Enggak, dia berhenti sendiri kok. Iya. Dan bagaimana perut kita mengolah makanan, bagaimana memilah-milah vitamin A, vitamin C, dan bagaimana organ kita tubuh dalam metabolisme kita itu ketika badan kita sudah mencukupi vitamin C, cukup tutup, ya, membrannya tutup, akhirnya terbuang. Kita tidak dilibatkan sedikit pun juga. Jantung berdegup, apa kita ikut campur? Paru-paru kembang kempis, enggak ikut campur kok. Disuruh terima beres kok susah banget sih. Disuruh terima beres kok nggak mau, main repot. Ya sudah. Sekarang wahai hambaku, kalau kamu ingin mengatur hidupmu sendiri, pasti nggak bakal bisa. Saya kasih percobaan aja deh. Silakan atur, panjangkanlah rambutmu sendiri. Udah rambutnya aja deh. Insya Allah kita nggak sempat bikin apa-apa, tidak pernah berbuat apa. Narik-narik rambut aja nggak habis-habis. Itu pun nggak bakal bener. Ditarikin satu persatu. Bayangkan siang dan malam kita narik-narik rambut. Akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Kita sementara ini merasa seperti bisa berbuat. Karena serelita, begitu hati kita bergerak ingin minum, tangan bergerak menuju gelas, dan tangan mengangkat gelas, didekatkan ke mulut. Mulut kita terbuka, lalu diseruput, lalu ditelan. Setelah itu ditaruh lagi. Kita pengen ngerokok, tangan manjang lagi, nyalakan korek, ngisep. Sementara kan itu, seperti kita bisa berbuat kan. Ini kan ibaratnya kayak metro, tram. Sang masinis seolah-olah aku menentukan, ini cukup cepat, ya kan gitu. Ya kan begitu. Mau ngerem di mana saja bisa. Mau nurun penumpang, ya kan, di jalan sembarangan juga bisa. Bunyikan klakson bisa. Tapi ketika listrik sentral dimatiin, sok injek gasnya. Itu kan bersalah ya. Itu kan terkendali semuanya itu. Ini baru satu perumpamaan. Gak usah didebat lagi perumpamaan nantinya berkepanjangannya berebut umpamaan nantinya, berebut contoh nantinya. Gak ada ujung bakalnya. Ya. Jadi pada akhirnya mah, kalau kita sadar bahwa kita tidak dilibatkan dalam hal apapun. Saya juga kepengennya, saya punya profil yang pengennya yang tinggi, yang tegap pengennya ya. Ya Allah mengendaknya saya kecil, ya kecil lah. Iya. Mungkin ada orang itu belajar aja, bodoh angger. Kok pakai sakur tidur aja kok pinter? Ya gak ada urusan kamu sih. Memang Allah menciptakannya otaknya berbeda-beda. Saya juga tidak bangga dengan otak saya yang membuatnya siapa. Ya kan begitu persoalannya. Jadi ini di mana yang menyebabkan kita ini tidak mau menerima qada dan qadar apa adanya? Apakah takut kalau ada sesuatu yang syar dari Allah kita dibilang murtad? Tidak. Kalau kita tiba-tiba kejebur sungai, kaki kita patah, siapa yang ngejeburin kita? Secara hakikat, secara syariat, ya karena saya lengah. Iya kan? Kamu naik mobil, silakan hati-hati sekali. Jalannya pelan-pelan, tengok kanan, tengok kiri, ditabrak di belakang. Coba aja. Sebentar ya teman-teman. Pada saat kita jalan, pada saat kita jalan, tahu-tahu kita jatuh. Jatuh itu pun sudah menjadi ketentuan Tuhan. Tapi pada saat sebelum jatuhnya itu, percayalah teman-teman, Tuhan sudah mengingatkan di dalam tiap-tiap diri manusia. Wahai hambaku, di depan nanti mau jatuh. Nah, andai kata manusia tidak lalai, nah disitulah yang tadinya ketentuan jatuh. Jatuh itu ketentuan, jatuh, bangun itu ketentuan. Ketentuannya itu jatuh ataupun bangun. Nah, pada saat kita mau berjalan, tahu-tahu sutradara memberitahukan, awas, beberapa langkah kemudian kamu akan jatuh, hati-hati. Nah disitulah
karena kita mendengarkan sutradara, maka tidak terjadilah jatuh dan ketentuannya tidak jatuh. Nah, tidak jatuhnya itu pun tidak jatuh itu adalah sebuah ketentuan. Jatuh sebuah ketentuan, tidak jatuh sebuah ketentuan. Jadi pandai-pandailah menempatkan wadahnya masing-masing, teman-teman. Kembali bagaimana kita menempatkan pada wadahnya masing-masing. Kalau dipukul rata, teman-teman, percayalah, ini yang bertanya, ada yang bertanya di ceramah beliau ini menurut hemat saya, beliau kan mencari di mana sebenarnya akurasi yang tinggi untuk bisa membandingkannya yang sesungguhnya, yang membedakannya. Ya sebenarnya kalau opini saya, bahwasanya itu tinggal bagaimana kita meletakkannya saja. Kalau kita meletakkannya selalu mengikuti sutradara, maka kita mengikuti sutradara pun itu sudah menjadi ketentuan. Cuman kan terkadang ada hal lainnya. Nah, lalainya itulah yang perlu kita jaga sebenarnya. Jadi semua ini sudah menjadi ketentuan Tuhan. Kalau kita ketentuan Tuhan itu sesuatu yang sudah Dia ciptakan lah, intinya itu seperti itu, teman-teman. Apapun itu yang sudah Dia ciptakan, itulah ketentuannya sebenarnya. Tapi perjalanannya bagaimana kita mengikuti sutradara itu sendiri. Nah, disitulah sebenarnya, teman-teman. Jadi ketentuan itu adalah sebuah ciptaannya yang sudah Dia ciptakan, itu sudah menjadi ketentuannya. Mau kita jatuh, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita kaya, dan segala macam, itu ketentuannya, teman-teman. Tapi ada orang yang lalai, ada orang yang terkadang ingat kepada sutradara. Kalau dia ingat kepada sutradara, maka jalurnya yang tadinya harusnya dia berjalan dia jatuh, ya dia tidak jatuh. Nah, di sini wadahnya, teman-teman. Menurut hemat saya ya, teman-teman, ini hanyalah opini dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Akhirnya kan, jadi satu bukti bahwa ini sudah ada klisenya, sudah ada blueprintnya. Para nabi, para rasul, para aulia kadang-kadang diperbolehkan mengintip apa yang bakal terjadi. Masih kurang bukti juga. Nabi Muhammad paling sering memberitahukan apa yang bakal terjadi. Artinya kan sudah lihat klisenya. Ya begitu diputar filmnya, ya begitu. Gimana sih? Jadi pada ujungnya saya nanya, orang yang beragama Kristen yang buat sab, kenapa tidak disuruh masuk Islam? Begini, ibaratnya warungan nih. Kamu punya warung. Ketika ada orang lain bikin warung, tersinggung nggak kamu? Tersaingi nggak? Perasaan kamu tersaingi kan? Sehingga yang muncul adalah ketika warung kamu nggak laku, yang kamu lakukan ialah bagaimana supaya warung tetangga nggak laku. Bukan fastabiqul khairat, meneliti kenapa warung itu laku. Oh, di sana mah boleh utang. Kenapa kamu tidak membuka pintu pada untuk boleh utang juga? Masih tetap juga nggak laku. Tanya lagi sana kenapa? Oh, harganya lebih murah. Lah kenapa kamu tidak menurunkan harga? Persaingan yang sehat dong. Jadi ketika kamu beragama Islam, ini warung. Dan itu juga agama Kristen, itu warung. Bukan bermusuhan. Tapi fastabiqul khairatnya. Jangan dikira bahwa kalau kamu sendirian itu lebih enak, nggak bisa. Bro, gitu enak deh. Dibuat banyak warung itu supaya enak. Supaya orang bisa memilih harga yang lebih murah, memilih, kan begitu persoalannya. Kamu kan nggak tahu aturan permainannya kan? Kok banyak komentar banget sih? Ketika warung itu banyak menjadi pasar, laris semua kok. Kenapa Anda nggak boleh orang yang lain warungnya laris? Kalau Allah tidak bikin agama lain, ya kan? Kamu tidak akan terpacu untuk berbuat baik. Kalau kamu tidak disandingi dengan orang-orang jahat yang mengganggu kamu akan patah semangat di tengah perjalanan. Apa bukan sengaja Abu Jahal dicipta untuk membuat persaing Muhammad? Sengaja dibikin untuk mengganggu Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Supaya Muhammad kelihatan benernya. Walaqad ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinil insi wal jinni. Setiap nabi
Kami ciptakan musuh-musuhnya yang terdiri dari setan-setan jin dan setan-setan manusia. Kalau kamu jadi kiai, lalu kamu marah kepada orang yang mengganggu kamu, ya udah nggak usah jadi kiai. Susah banget sih. Kalau kamu jadi kiai, bikin pesantren, lalu hanya mengganggu, ada yang mencuri, ada sampai jalan masuk saja ditutup, lalu aku mau marah sama berkelahi, ya udah nggak usah jadi kiai. Orang-orang yang telah paham tentang skenario, itulah orang-orang yang sudah ma'rifatullah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sudah nggak ada rasa takut, nggak ada ini. Udah jalani aja sih. Aduh. Lah ini persoalannya ini. Kita bicara berulang ma'rifatullah itu apa dikiranya mata kamu melihat Allah? Bukan. Ini pemahaman yang sangat mendalam dan sudah hadir di dalam hatimu sendiri, sehingga semuanya terkendali. Perasaanmu, pikiranmu, angan-anganmu terkendali semuanya. Lah ya iya. Sekali lagi, kalau orang yang bersama qadar dan qadar, apapun yang hilang, dia tahu kok. Ya udah, ngapain sih? Sekarang saya nanya, ketika kamu kehilangan sesuatu, sedih nggak? Bodoh. Nggak usah sedih, tinggal minta gantinya aja kok. Ya susah, minta ganti selesai. Lapornya Allah, oh hilang, ya udah silakan. Tapi itu nggak minta ganti yang lebih bagus, dikasih. Mobil bodol, nggak mau terima juga, pengen yang bodol juga, silakan yang bodol. Akhirnya yang bodohnya hilang, gantinya juga nggak ada. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Ada 2 poin yang saya tangkap. Ini yang saya tangkap, mudah-mudahan teman-teman lebih poinnya. Yang saya tangkap, yang pertama, bahwasanya letakkanlah sesuatu perkara itu, karena perkara itu ada yang dohirnya benar-benar dohir, ada yang halusnya halus. Jadi perkara itu ada yang benar-benar kelihatan, ada yang benar-benar halus. Tempatkanlah pada tempatnya. Pada saat kita tidak menempatkan perkara itu dengan baik, dengan tepat, dengan benar, maka yang terjadi adalah kebingungan, perbedaan, ketersesatan di dalam berpikir, banyak hal dan yang lain-lain. Yang poin pertama. Dan yang poin kedua teman-teman, yang barusan saya dapat lagi sama Buya, salah satu bukti yang benar-benar sudah akurasi tingkat tinggi tentang kemakrifatan atau orang yang sudah betul-betul ma'rifat, itu ternyata adalah salah satunya adalah orang yang sudah mengerti tentang skenario Allah atau skenario yang Maha Kuasa. Tapi itu pemahaman yang mendalam, hanya bahasanya saja skenario yang Maha Kuasa. Kalau dijabarkan teman-teman, skenario yang Maha Kuasa, bagaimana kita bisa mengerti yang dimaksudkan oleh Buya? Orang yang benar-benar memakrifat itu, orang yang sudah makrifat itu adalah orang yang sudah mengerti tentang skenario Allah. Itu luas dan dalam teman-teman, tidak cukup sampai hanya sebatas tadi. Tapi paling tidak dari video-video sebelumnya, kalau teman bisa memetik sedikit atau banyaknya, mudah-mudahan juga bisa memahami tentang skenario Allah itu. Karena membaca skenario Allah itu bukanlah sesuatu hal yang gampang, tapi juga tidak sulit. Tidak dibilang gampang ya tidak, dibilang sulit juga tidak. Dibilang gampang ya sulit, ya dibilang sulit ya gampang. Lalu seperti apa? Tergantung bagaimana ketekunan diri kita, ketekunan diri kita ataupun ketaatan hati kita kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin cukup sampai di sini dulu teman-teman. Saya pamit undur diri. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, dan saya memohon maaf lahir dan batin bila saya ada salah kata dan kurang nyaman dari perbuatan saya. Saya mohon maaf lahir dan batin.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.